Halo semuanya, apa kabar di sana? Semoga teman-teman baik-baik aja. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai istilah yang sering digunakan dalam bidang pendidikan atau dalam pembelajaran, tetapi sering tertukar ataupun menimbulkan diskusi panjang. Dan istilah tersebut adalah model, pendekatan, strategi, metode, kemudian keterampilan, di mana di dalamnya ada teknik dan taktik. Kita mulai dulu dari konteksnya. Istilah-istilah ini sering menimbulkan diskusi yang panjang. Contoh saja untuk teman-teman yang sedang PPG ataupun kuliah kependidikan. Karena ada misalnya fasilitator yang memiliki pandangan A, kemudian fasilitator B memiliki pandangan B, dan akhirnya terjadi diskusi yang panjang. Dan diskusi ini tentu saja penting, tetapi tidak praktis. Kenapa tidak praktis? Karena untuk konteks pembelajaran di sekolah, waktu yang ada itu tidak banyak, harus menyiapkan banyak hal untuk kegiatan pembelajaran, makanya jatuhnya tidak praktis. Tapi tetap penting ketika istilah-istilah ini akan digunakan untuk satu kajian ilmiah ataupun untuk penelitian, karena istilah tadi akan memberikan orientasi yang jelas terhadap arah pembicaraan dari diskusi ilmiah ataupun penelitian itu. Oke, tapi balik lagi untuk konteks di sekolah tidak praktis. Dan gimana solusinya? Solusinya adalah ketika sudah mulai terjadi diskusi panjang dan susah untuk dikendalikan, makanya kita harus merujuk kepada siapa istilah-istilah tadi bersumber. Contohnya, pada diskusi ini saya akan berbicara istilah tadi merujuk pada buku Model of Teaching dari Joyce and Weil dan juga Calhoun. Atau secara populernya lebih ke disebut Joyce and Weil, ya. Oke, jadi harus ada rujukan. Kembali lagi kepada kebutuhan praktisnya. Kenapa? Karena tidak praktis kalau membicarakan itu terlalu panjang, karena pada akhirnya yang penting adalah siswa sukses belajar. Itu aja tujuan praktisnya. Mau dilabelin apapun, yang penting siswa sukses belajar. Mau disebut strategi A, mau disebut strategi B, pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, silakan saja itu gunakan. Karena pada akhirnya yang lebih utama adalah siswa sukses belajar. Itu aja dalam konteks praktisnya. Oke, kita mulai untuk diskusinya. Saya akan menggunakan pendekatan dari buku Model of Teaching tadi dan juga penggunaan dari Cambridge Dictionary atau Kamus Cambridge. Kenapa? Karena istilah itu datang dari bahasa Inggris, sehingga kita harus kembali merujuk ke kamus dari bahasa Inggris. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita akan berbicara model. Untuk model sendiri, dari segi kamus, model adalah sebuah sistem atau prosedur yang bisa merupakan contoh sehingga bisa ditiru ataupun diimitasi, ditiru atau diikutin. Nah, ini secara kamus dulu. Dan secara kependidikan, model adalah sebuah representasi dari tingkatan yang umum sekali dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dia merepresentasikan orientasi filosofis dari pembelajaran tersebut atau landasan filosofis dari pembelajaran tersebut. Sehingga model adalah sesuatu yang sangat umum dan digunakan untuk memilih pendekatan, strategi, skill, dan juga aktivitas lain dalam kegiatan pembelajaran. Untuk konteks Joyce and Wells yang populernya, mereka mengkategorikan model ada 4 menurut mereka, yaitu information processing, behavioral, social interaction, dan juga personal. Nah, apa aja sih model-model ini nanti akan saya jelaskan di video lain. Tapi untuk sekarang kita sebut saja mereka punya 4 jenis model. Lanjut ke pendekatan. Kalau kita lihat tadi bahwa model itu akan menentukan pendekatan. Nah, pendekatan sendiri dari segi kamus adalah to deal with something. Artinya bagaimana berurusan dengan sesuatu. Yang pertama ini. Yang ini to deal with something. Kemudian yang kedua adalah a way of considering or doing something. Cara untuk mempertimbangkan dalam melakukan sesuatu. Nah, dari segi pendidikannya, instructional approach itu mengarah pada strategi-strategi yang digunakan untuk mengajar topik tertentu. Sehingga pendekatan pembelajaran
digunakan untuk memilih teaching strategi, metode, skill, dan aktivitas lainnya. Jadi artinya pendekatan itu lebih spesifik dibanding model, tapi tidak lebih spesifik dibanding strategi. Untuk konteks Joyce and Wells, mereka tidak menyebutkan secara spesifik pendekatan menurut mereka. Mereka tidak punya pendekatan A atau pendekatan B. Mereka tidak menspesifikannya. Tapi ada sumber lain yang menyebut pendekatannya dengan pendekatan student center, teacher center. Jadi ada pendekatan dengan berpusat pada guru dan juga berpusat pada murid, tapi itu bukan dari Joyce and Wells, sumber yang lain. Ada juga sumber yang lain yang menyatakan bahwa pendekatan mereka itu disebut dengan pendekatan tujuan pembelajaran, pendekatan konsep, pendekatan lingkungan, pendekatan inquiry, dan juga pendekatan discovery, serta pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi tidak masalah, silakan saja dianut, dirujuk untuk digunakan. Tetapi kembali, ketika berdiskusi ini kita harus punya rujukan. Itu tadi ya, jadi model dan approach, di mana model lebih umum dibandingkan dengan approach atau pendekatan. Sekarang kita ke strategi. Nah, untuk wilayah strategi ini udah wilayah yang tidak terlalu banyak menimbulkan permasalahan. Oke, kita lihat dulu dari kamus untuk konteks strategi ini. Dari kamusnya adalah, ini adalah a way of doing something or dealing with something. Jadi, kalau dari segi penjelasan kamus ya, makanya untuk Joyce and Wells, dia tidak menspesifikan pendekatan apa, tapi langsung membuat pada tingkatan strategi. Dan untuk dari segi bidang kependidikannya, strategi adalah cara-cara untuk menentukan metode. Jadi kita tahu sekarang dari sini bahwa urutan yang pertama adalah model, itu yang paling umum. Kemudian urutan yang lebih spesifiknya adalah pendekatan. Dan setelah pendekatan kita punya strategi. Oke, strategi. Sehingga strategi digunakan untuk memilih metode. Dalam konteks Joyce and Wells, kembali mereka memiliki kategori strategi, yaitu direct, indirect, interactive, experiential, dan juga independent. Yang nanti kita akan coba bahas di video lain. Oke, jadi strateginya ini menurut mereka. Kemudian kita lanjut ke metode. Metode ini adalah hal yang paling gampang dan tidak pernah panjang diributkan. Karena dari segi kamus pun, metode adalah a particular ways of doing something. Artinya adalah cara tertentu untuk melakukan sesuatu. Termasuk dalam konteks bidang kependidikan, metode adalah cara guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada aktivitas yang akan dilakukan. Dalam stratanya, strategi lebih tinggi daripada metode atau lebih umum daripada metode, tapi terkadang untuk metode, beberapa metode bisa ditemukan pada strategi-strategi yang berbeda. Oke, nah untuk metode ini banyak sekali, ini contoh-contoh saja. Metodenya ada kuliah, ada debat, kooperatif, case study, dan metode-metode yang lain. Nah, untuk yang selanjutnya kita berbicara skill. Skill juga tidak menimbulkan banyak masalah, karena secara kamus, skill adalah the ability to do something, kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan dalam konteks pendidikan tentu saja adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya termasuk ada teknik dan juga taktik. Kemudian untuk skill-skill ini dalam kegiatan pembelajaran bisa kita lihat skill bertanya, skill mendiskusikan, mengarahkan, menjelaskan, dan juga menunjukkan atau mendemonstrasikan. Ini masih ya, karena kita berbicara dalam konteks Joyce and Wells. Oke, terakhir untuk teknik dan taktik langsung aja kita ambil dari segi kamusnya, karena dari segi pendidikannya juga tidak jauh beda penjelasannya. Jadi untuk teknik ini adalah kemampuan atau skill pada bidang tertentu, itu teknik. Dan untuk taktik adalah tindakan dari satu strategi yang direncanakan secara hati-hati untuk mencapai satu tujuan. Untuk teknik misalnya, seseorang guru itu bisa membedakan ketika mengajar kelas besar dan kelas kecil. Itu tekniknya dia itu beda.
Itu teknik. Sedangkan untuk taktik, misalnya guru mengajar, metodenya sama, ceramah, tapi dalam prosesnya ada guru yang ceramahnya disertai jokes atau bercandaan, ada guru yang ceramahnya datar-datar saja. Itu lebih ke taktik ya. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang sebagai rangkuman, kita kembali bahwa yang paling umum, landasan filosofisnya adalah model. Kemudian model itu akan diturunkan menjadi pendekatan, dan pendekatan menjadi strategi. Dari strategi akan menjadi metode, dan dari metode akan menjadi skill-skill pembelajaran. Dan kalau kita lihat skemanya, model itu bersifat sangat umum, sedangkan skill atau keterampilan itu bersifat sangat spesifik. Dan kembali dari segi urutan, model adalah landasan filosofis, kemudian ada pendekatan, ada strategi, ada metode, teknik dan taktik. Oke, jadi tidak usah berpanjang-panjang berdiskusi ya. Jadi cukup spesifik saja. Oh, Anda merujuk siapa? Mari kita diskusikan dan langsung disepakati. Kenapa? Karena pada prakteknya di sekolah waktu kita tidak banyak, kita harus lebih fokus pada hal-hal yang lain. Karena mau sebagus apapun istilah yang digunakan, ketika tujuan akhirnya tidak tercapai, yaitu bagaimana kita memberikan pembelajaran yang sukses agar siswa belajar. Begitu ya. Jadi mungkin seperti itu penjelasan untuk video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.